Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Pak Teguh di sini dalam mata pelajaran agama Islam. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu KD 3.1 memahami makna Al-Qur'an surat Al-Hujurat sampai ayat 12 sampai dengan 13 ya. Apa kabar kepada kalian semuanya? Semoga kalian dan keluarga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin anak-anakku Pak Teguh sudah mengupload atau sudah menyampaikan tentang Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Masih terngiang-ngiang atau masih ingat ya apa yang menjadi keyword atau kata kunci dari Al-Quran surat Al-Maidah ya. Jadi keywordnya adalah apa? Kebaikan, tolong menolong, saling membantu di dalam kebaikan ya. Itu adalah keyword dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu memahami makna dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Sudah siap ya semuanya? Mari kita awali dengan sama-sama berdoa. Pak Teguh akan memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman, amin. Baiklah anak-anakku, kita langsung aja masuk ke dalam materi kita yaitu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Nah, sebelum masuk ada kata mutiara yang perlu kita renungkan ya. Yaitu kata mutiaranya adalah berniatlah selalu di dalam kebaikan. Karena niat yang baik akan diganjar oleh Allah dengan satu pahala. Ya, baiklah anak-anakku. Jadi di sini Pak Teguh ingin menyampaikan harus kita dalam setiap hari mau tidur atau setelah bangun tidur ya, kita berniat untuk melakukan kebaikan ya. Apapun itu jenis kebaikannya kita harus berniat. Kenapa? Niat saja sudah diberikan pahala satu pahala, apalagi dilakukan ya. Kalau dilakukan menjadi 2 pahala ya. Niatnya yang mudah-mudah saja, misalkan contoh besok aku ingin membantu ibu menyapu di rumah, itu niat ya. Atau besok aku berniat tidak lagi berbohong, besok aku berniat untuk menyayangi adikku. Nah, itu adalah niat yang baik semuanya dan itu diberikan pahala oleh Allah hanya dengan berniat saja. Kalau dilakukan akan ditambah lagi dengan 1 pahala menjadi 2 pahala ya. Jadi kalau dilakukan menjadi 2 pahala, kalau niat saja 1 pahala ya. Subhanallah. Jadi mari kita selalu berniat di dalam kebaikan ya. Sebelum tidur kita udah niat, besok saya mau melakukan ini, melakukan itu ya, tentunya hal yang baik-baik. Oke, ini kata mutiaranya. Kita lanjut. Al-Hujurat ya. Al-Hujurat merupakan surat yang ke-49 di dalam Al-Qur'an ya. Jumlah ayatnya adalah 18 ayat. Al-Hujurat termasuk golongan Madaniyah. Lihat gambarnya ya. Gambarnya di sini adalah gambar kota Madinah. Jadi golongan Madaniyah. Apa golongan Madaniyah? Artinya adalah surah ini turun ketika Rasulullah berada di kota Madinah, yaitu atau ketika Rasulullah telah
melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, jadi Rasulullah menetap di Madinah, turunlah surah ini. Maka termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Kemudian Al-Hujurat itu berarti kamar-kamar, ya, plural, bentuk jamak atau plural dari kata hujratun yang artinya kamar, ya, kamar-kamar, dan diambil dari ayat keempat di dalam surat ini. Ya, paham? Ini pembukaan dulu tentang surat Al-Hujurat. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang ayat ke-12 dan ayat ke-13 dari surat ini. Ayat ke-12 kalian lihat gambarnya tentang apa itu? Ya, sepertinya orang berbisik, ya. Jadi berkaitan sekali dengan komunikasi berkata, ya, bisik berbisik seperti itu. Nah, ya, sepertinya surat Al-Hujurat berkaitan dengan hal tersebut. Dan untuk ayat ke-13 gambarnya adalah seorang putri yang sedang berdoa, ya, seorang putri yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertinya berkaitan dengan ayat yang akan berkaitan dengan ayat yang akan kita bahas. Mari kita pahami maknanya. Kita langsung ke ayatnya. Nah, Quran surat Al-Hujurat, ya, ayat 12. Sebelum Pak Teguh baca, kita dengarkan dulu, yaitu dari bacaan imam, ya, dari bacaan imam Masjid Imam Mekah, ya, Syekh Mahir. Kita dengarkan dulu bacaannya. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya, sekali lagi, ya. Jadi kalian perhatikan bacaan imam ini, ya, Syekh ini. Sekali lagi, Pak Teguh putar. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya, baik. Sekarang Pak Teguh akan membacanya, ya, ayat per ayat, ya, kata per kata di dalam ayat ini. Sorry, ya, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Atau ulangi. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Baiklah anak-anakku, perlu diperhatikan di sini, ya. Jadi Pak Teguh akan membaca pelan-pelan, ya, sampai sini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Nah, perhatikan di sini, ya. Di sini kalian harus memantul, ya, yang disebut dengan qalqalah. Jadi kalau ilmu tajwidnya, ilmu cara membaca Al-Qur'an, itu ini disebut dengan qalqalah, ya. Jadi di sini harus memantul. Atau ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu.
amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Nah, perhatikan ya. Jadi di atas mim ini ada tasydid, ya. Di atas mim ini ada tasydid. Kemudian di atas nun ini bertasydid juga. Ya, setiap ada mim bertasydid dan nun bertasydid, maka ini dibaca dengung, ya, harus dengung. Jadi kalau mim gitu ya. Contoh, katsirom gitu. Jadi harus dengung. Katsirom. Lanjut ya. Sama dengan juga nun juga ya. Katsirom minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Nah, di sini ada waqaf sholah. Jadi di sini boleh lanjut atau boleh berhenti di sini. Ya, boleh lanjut, boleh berhenti. Kalau mau lanjut juga boleh. Nah, contoh gini. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu. Nah, boleh berhenti di sini wala tajassasu. Kemudian kita baca lagi ya di awal ini. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, perhatikan di sini ya. Wala di sini bukan qalqalah, artinya tidak boleh dipantulkan. Jadi nggak boleh dipantulkan ya. Goin bukan huruf pantulan atau huruf qalqalah. Jadi nggak boleh dipantulkan. Wala yaghtab. Di sini kan di sini harusnya sukun ya, karena di sini ba ketemu dengan ba sama, jadi kita langsung masuk aja ke ba yang kedua. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Gitu ya. Jadi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, kalau kita mau berhenti dibacanya ba'dha. Tetapi kalau kita mau lanjut boleh nggak? Boleh, karena di sini adalah waqaf jaiz ya. Boleh berhenti, boleh lanjut. Contoh misalkan lanjut. Kalau lanjut harus dibaca ya. Ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum, gitu. Ba'don, jadi baca ba'don. Tapi kalau mau berhenti dari sini, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita lanjut. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, kita berhenti di sini ya. Lanjut. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Gitu ya. Di sini ingat ya, nun bertasydid maka harus dengung. Innallaha tawwabur rahim. Baik, seperti itu cara bacanya anak-anakku. Pak Teguh akan ulangi sekali lagi membaca ya. Kalian simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, di akhir ini gitu ya, karena ha. Fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, itu cara membaca ayatnya ya. Baiklah, kita akan melihat maknanya ya.
kata per kata di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Pak Teguh telah sampaikan kemarin ya, apabila ada kata-kata satu ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, pasti di dalamnya ada perintah atau larangan atau kedua-duanya. Ya, perintah atau larangan atau kedua-duanya. Ya, di sini kita wahai orang-orang beriman, ijtanibu, ya, jauhilah gitu ya, kata Allah, jauhilah katsiran, kebanyakan. Katsir artinya banyak ya, katsiran minadh-dhanni, yaitu kebanyakan dari prasangka. Jadi kita nggak boleh banyak prasangka gitu ya. Jadi Allah ya memerintahkan kita untuk tidak banyak berprasangka. Minadh-dhanni, inna, sesungguhnya, sungguh, ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, jadi ada prasangka ya, prasangka sebagiannya itu adalah dosa. Nah, yang kita kenal di sini dengan ungkapan kalau prasangka buruk itu suudzon ya, suudzon. Kalau prasangka baik, lawannya adalah prasangka baik, yaitu husnudzon. Jadi ada suudzon, ada husnudzon ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah apa? Suudzon ya, suudzon atau prasangka buruk itu nggak boleh ya. Kemudian wala tajassasu. Nah, tadi kita disuruh menjauhi prasangka. Kemudian yang kedua, ini larangan ya, adalah wala, dan janganlah. Kata-kata dalam bahasa Arab itu kalau ada la, ini adalah larangan, nahyi ya. La nahyi, larangan. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus adalah mencari aib orang lain atau mencari keburukan orang lain. Itu tajassus ya, mencari-cari keburukan teman kita. Apa sih keburukan dia nih ya, di media sosial dicari, itu nggak boleh ya. Tajassus itu tidak boleh ya, larangan ini, wala. Kemudian wala, ini wala yang kedua ya, wala, dan janganlah yautaba'dukum ba'do, janganlah kalian menggunjing atau ini gibah atau menggibah ya, dalam bahasa agamanya gibah yaitu menggunjing. Menggunjing itu apa, Pak? Menggunjing itu membicarakan keburukan orang lain, ya, membicarakan keburukan orang lain. Ba'dukum ba'do, sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya, yaitu membicarakan orang, ya, menggunjing, membicarakan orang. Nah, menggunjing itu dilarang di dalam agama Islam dan termasuk dosa besar, ghibah, ya. Apa yang menunjukkan dia dosa besar? Ini ya, ayat selanjutnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya, fakarihtumu. Apakah kalian suka? Ya, ini adalah tanda tanya ya. Kalau dalam bahasa Arab ada alif di sini di awal adalah tanda tanya. Ayuhibbu, apakah kamu suka? Ya. Ayyakula, memakan, lahma akhihi maitan, daging bangkai saudaramu. Maitan ya, bangkai. Lahma akhihi maitan, daging bangkai saudaramu yang telah menjadi bangkai gitu ya. Daging saudaramu yang telah menjadi bangkai. Fakarihtumu, tentunya kalian jijik ya, tentunya kalian jijik. Siapa yang mau makan bangkai saudaranya sendiri? Pasti jijik ya. Jangan bangkai manusia, bangkai hewan pun kalau disuruh makan pasti kita nggak mau. Ya, apalagi disuruh memakan bangkai saudaranya sendiri ya. Maka kata Allah, fakarihtumu, kamu pasti jijik gitu ya, pasti kamu jijik. Nah, ini adalah pengibaratan seseorang yang telah menggunjing saudaranya sendiri atau seseorang yang telah membicarakan saudaranya sendiri. Pak Teguh, bagaimana sih menggunjing atau menggibah itu? Contohnya adalah ya, contohnya begini. Ya, misalkan ada kawan kita ya,
menggibah nih. Contohnya dari prasangka dulu ya. Misalkan suatu hari kita bertemu ya dengan berpapasan dengan kawan kita dan kita mengucapkan salam sambil tersenyum. Namun kawan kita tidak membalas salam dan senyum kita. Terkadang kita berprasangka, ya, kita berprasangka, wah, ini mungkin kawan kita ini sedang punya masalah, makanya ketika kita sedang berpapasan dia cuek, ya, tidak kembali mengucapkan salam yang kita sampaikan, ya, atau tidak senyum balik lah kepada kita, ya. Nah, kalau husnudzonnya mungkin kawan kita punya masalah sehingga dia fokus dengan masalahnya tersebut, ya. Nah, tapi kalau suudzonnya, kalau prasangka buruknya adalah, wah, ini orang cuek banget, ya. Kok salam aja nggak dijawab, atau senyum aja kok nggak dibalas, ya, senyum balik apa kok enggak, ya, gitu. Ini orang jelek banget, gitu, ya. Nah, itu udah prasangka buruk, itu berprasangka buruk. Kemudian ketika sudah prasangka tadi, kemudian kalian ceritakan kepada kawan kalian, tahu nggak, tadi aku ketemu dengan Teguh loh. Ketika berpapasan dengan Teguh itu ternyata Teguh itu orangnya cuek banget, gitu kan, orangnya cuek. Dia tidak menjawab salamku, ya. Ini orangnya jelek, ya, gitu. Nah, itu diomongin ke kawannya lain, ya, ke kawannya yang lain, maka itu disebut dengan ghibah, ya. Walaupun katanya itu benar, dan memang benar, ya. Yang dikatakan ghibah adalah membicarakan orang lain, ya. Kalau misalkan itu tidak benar, yang dibicarakan tidak benar, itu udah masuk ke dalam fitnah, ya, memfitnah, gitu, ya. Jadi menggibah adalah membicarakan kejelekan orang lain, gitu, ya. Dan awalnya itu dari prasangka buruk, gitu. Nah, ini ketika seseorang tersebut membicarakan Pak Teguh, ya, misalnya, oh, Teguh itu jelek. Nah, orang itu sejatinya sedang memakan bangkai, ya, Pak Teguh nanti. Dan ketika dia tidak bertaubat nantinya di akhirat itu, nanti dia akan memakan bangkai saudaranya sendiri, ya. Bangkai saudaranya itu dia harus makan, ya, jijik, ya, sangat menjijikkan. Nah, itu balasan bagi orang yang menggibah, makanya gibah termasuk dosa besar karena ada balasannya, ya, ada ancamannya dari Allah. Ya, kita lanjutkan. Wattaqullah, ini perintahnya di sini. Bertakwalah, ini perintah dari Allah untuk bertakwa. Kemudian innallaha tawwabur rahim. Nah, ayat ini sesungguhnya Allah Maha Pengampun, ya, Maha Penerima taubat, dan lagi Maha Penyayang. Ayat ini, ya, menjelaskan bahwasanya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan mengampuninya, ya, selama kita bertaubat. Selama sebelum kita meninggal, ya, itu kita sudah bertaubat. Selama kita bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, makanya kata Allah, wattaqullah, bertakwalah pada Allah, ya. Perbanyaklah taubat, perbanyaklah membaca istighfar karena Allah Maha Penerima taubat dan lagi Maha Penyayang, ya, seperti itu. Jadi apalagi Pak Teguh ulangi di sini adalah larangannya, kita tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh mencari aib orang lain, tidak boleh menggunjing atau menggibah, membicarakan orang lain, ya, karena sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kemudian perintahnya adalah bertakwa, ya, kita harus bertakwa setiap hari, ya. Ada suara hujan, ya, masuk ke dalam ini, jadi agak mengganggu sedikit, mohon maaf. Karena hujan, mari kita membaca doa, ya, membaca doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita lanjut, ya. Nah, kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 tadi Pak Teguh sudah jelaskan. Nah, ini penegasan saja, ya, jangan buruk sangka, tajasus dan ghibah, ya, tidak boleh berprasangka buruk, ya, tidak boleh berprasangka buruk, ya, prasangka, ya, berprasangka tidak boleh, ya. Jadi supaya tidak berprasangka bagaimana, Pak? Supaya tidak berprasangka, ya, kita harus selalu berprasangka
baik ya. Supaya tidak berprasangka buruk, kita harus berprasangka baik setiap hari, gitu ya. Seperti tadi, ketemu kawan, dia tidak membalas senyum kita atau tidak membalas salam kita, kita prasangka baiknya adalah mungkin kawan kita sedang terburu-buru, mungkin kawan kita sedang ada masalah, gitu ya. Itu sudah merupakan prasangka baik. Ya, jadi itu lawannya suudzon. Kemudian menggunjing, menggibah. Bagaimana Pak kalau saya ketemu dengan kawan yang sedang menggibah? Kita harus jauhi. Maksudnya ketika mereka menggibah atau menggunjing orang lain, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Gitu. Biasakan kita berbicara atau dengan kawan kita sesuatu yang baik, sesuatu yang baik ya. Misalkan mau membicarakan orang lain dan bicarakan kebaikan orang lain itu nggak apa-apa ya, membicarakan kebaikan orang lain supaya kita termotivasi. Nah seperti itu, daripada kita membicarakan keburukan orang lain ya, lebih baik membicarakan kebaikannya gitu ya, kebalikannya. Jadi kita harus membicarakan kebaikan orang tersebut sebagai motivasi. Nah kalau nggak bisa juga ya, nggak bisa stop nih membicarakan orang lain atau membicarakan keburukan orang lain, diam lebih baik. Oke, diam lebih baik. Nah, kemudian tajasus, mencari aib orang lain. Ya, gimana Pak caranya supaya tidak mencari aib orang lain? Ya, perbanyak mencari aib diri kita sendiri. Ya, perbanyak mencari keburukan diri kita sendiri. Dari pagi sampai sore sampai malam, yang harus kita pikirkan adalah apa? Tadi pagi sampai sore aku telah berbuat buruk apa? Ya, kita pikirkan kemudian kita beristighfar. Lebih baik seperti itu dibandingkan kita mencari aib orang lain padahal aib kita banyak, ya keburukan kita banyak. Maka perbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari beristighfar sebanyak 100 kali. Ya, dalam sehari beristighfar sebanyak kali. Jadi kita sebagai manusia itu tidak luput dari salah. Makanya harus perbanyak beristighfar. Itu ya, caranya adalah muhasabah diri sendiri, introspeksi diri sendiri, ya, cari keburukan yang ada di dalam diri kita, lalu kita ubah menjadi kebaikan. Itu setiap hari, ya, daripada mencari aib orang lain itu menghabiskan waktu kita yang bermanfaat. Ya, paham ya sampai sini ya tentang kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Pak Teguh lanjutkan lagi. Sekarang Al-Hujurat ayat 13. Sama seperti tadi, kita dengarkan dulu bacaan Imam Masjidil Haram, ya. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya, sudah didengarkan. Kita akan dengarkan lagi ya. Sekali lagi. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baik, sekarang Pak Teguh membacanya ya. Sekarang Pak Teguh membacanya dari awal sampai akhir ayat ini. Kalian simak. Pak Teguh awali dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dari sini ya, kita ulangi dari sini.
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Pak Teguh ulangi sekali lagi, bacanya pelan-pelan ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Maaf, napas Pak Teguh nggak sampai ya. Jadi Pak Teguh ulangi sampai sini. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ya, seperti itu bacanya. Ya, kita lihat ayat per ayat cara bacanya. Ya, ini panjang. Ya, 4 ketukan ya. Ya ayyuhan, ada nun bertasdid di sini jadi ditekan dulu, harus dengung. Ya ayyuhan nasu inna khalaqna. Di sini ada pantulan kol-kolah seperti tadi ya. Kalau ayat sebelumnya yaitu amanuj. Nah, kalau di sini ada khalaqa. Nah, itu pantulannya. Inna khalaqnakum min nakum. Nah, ada nun bertasydid, maka didengungkan. Khalaqnakum min itu namanya ikhfa ya, jadi disamarkan. Min Zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ini panjang ya, 4 ketukan atau 6 sampai 6 boleh. Wa qabaila lita'arafu. Nah, ingat di sini ada nun bertasydid, maka harus didengungkan, ditekan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada lagi. Innallaha alimun khabir. Paham ya cara bacanya ya? Baik, sekarang kita pahami maknanya dari ayat per ayat. Kalau di ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu, dan di ayat ini ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Ini untuk seluruh manusia, umum. Bukan untuk orang-orang beriman saja, tetapi untuk semua manusia. Ya, berlaku umum semuanya. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari 2 jenis ya, mempunyai 2 jenis. Min dzakari wa untha, yaitu laki-laki dan perempuan. Gitu ya, laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uba itu berbangsa-bangsa, qabail ya, kabilah itu suku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kamu saling mengenal ya, saling kenal mengenal. Ya. Kemudian Allah tekankan di sini ada penekanan ya. Sungguh, inna sungguh akramakum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang atqakum, paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Ya, artinya khabir itu sama, Maha mengetahui, tapi khabir itu lebih teliti. Ya, lebih teliti. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di permukaan dan apa yang ada di dalam diri manusia. Ya.
Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ya. Di sini Allah menekankan bahwasanya Allah menciptakan makhluknya, setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, gitu ya. Kemudian apa lagi? Hewan, ada betina, ada jantannya. Lah, manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi ini ditekankan oleh Allah bahwasanya Allah menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan. Termasuk manusia, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kemudian secara luas lagi, Allah pun menciptakan kalian berbangsa-bangsa. Ya, ada bangsa bangsa Afrika, ya, ada bangsa Barat, ya, ada bangsa Asia, gitu ya. Nah, berbangsa-bangsa. Nah, di setiap bangsa memiliki ciri khas masing-masing, dari warna kulitnya, ya, dari warna matanya, kemudian dari kebudayaannya, ya, dari perilakunya, gitu ya. Setiap bangsa memiliki corak, ya, atau ciri khas masing-masing. Ada kulitnya yang berwarna putih, ada kulitnya yang berwarna hitam, ada kuning langsat, ada sawo matang. Semuanya itu adalah ciptaan Allah, ya. Ada mata yang berwarna biru, ada berwarna hijau, ada berwarna coklat, ada berwarna hitam. Bermacam-macam, ya. Ada wajah berbentuk oval, ada wajah berbentuk kotak, ya. Rambutnya ada keriting, ada yang lurus, ya. Ada yang botak, gitu ya. Bermacam-macam. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian qabail, bersuku-suku, ya. Allah menciptakan kalian bersuku-suku. Nah, di Indonesia banyak sekali suku, ya. Di Indonesia sendiri itu ada banyak suku, ya. Ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Bugis, ada suku Dayak, ya, macam-macam, ya. Jadi banyak sekali suku. Ya, Allah ingin mengenalkan kita bahwasanya Allah menciptakan banyak suku-suku. Kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, gitu ya. Tetapi perlu diingat, kata Allah, kalian tidak boleh, ya, merendahkan atau meninggikan suatu suku atau suatu bangsa, nggak boleh. Ya, menghina suatu suku, menghina suatu bangsa atau merendahkannya itu tidak boleh, ya. Di hadapan Allah, mau dia bangsa Barat, mau dia bangsa Afrika, mau berkulit putih, berkulit hitam, bermata hijau, bermata hitam, gitu ya. Mau dia keriting, mau dia kribo, mau dia lurus, ya. Mau dia mancung, mau dia pesek, gitu. Nah, itu semua ciptaan Allah, kata Allah seperti itu, gitu ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Ukuran kemuliaan di hadapan Allah adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Kemarin Pak Teguh sudah menjelaskan tentang takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan sekuat tenaga kita, ya. Kemudian dengan sekuat tenaga pula kita menjauhi larangan Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Dan inilah ukuran kemuliaan. Bukan karena dia adalah dari bangsa yang berkulit putih, dia lebih mulia, tidak, ya. Dia lebih mulia daripada bangsa yang berkulit hitam, tidak. Jadi tidak ada kemuliaan dari kebangsaan, ya, tidak ada. Ya. Atau dia dari suku, ya, mungkin dia dari suku, ya, dari kalangan ningrat seperti itu, ya, dari suku, dari kalangan keraton, dan ada yang dari kalangan biasa-biasa saja. Di dalam Islam itu tidak mengenal, ya, semua itu setara. Di dalam Islam semuanya setara, karena semuanya di hadapan Allah, ya, yang diukur hanyalah ketakwaan, gitu ya. Jadi kita tidak boleh menghina seseorang karena dia berasal dari kalangan biasa, atau dia orang miskin, atau dia orang kaya, gitu ya. Jadi kemuliaan itu bukan dilihat dari kekayaan, bukan dilihat asal usulnya, dari suku apa dia, dari keturunan apa dia, itu bukan itu dari
ukuran kemuliaan. Paham ya? Ukuran kemuliaan itu bukan dia, wah dia sultan, banyak hartanya. Bukan itu ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan adalah ketika dia bertakwa kepada Allah. Dia sultan, ya, dia seorang raja, kemudian dia kaya raya dan dia bertakwa. Ini hebat, ya. Inilah kemuliaan dari Allah. Nah, tapi ada juga orang yang miskin, ya, tapi dia bertakwa kepada Allah. Ya, dibandingkan dengan orang kaya, kemudian dia tidak bertakwa, maka orang miskin ini lebih mulia dibandingkan orang kaya tersebut. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ukuran kemuliaan bukan dilihat dari fisik, bukan dilihat dari banyaknya harta, bukan dilihat dari asal usulnya dari mana dia, ya gitu ya. Semuanya di hadapan Allah sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang membedakan ketakwaannya. Apakah dia orang yang taat dengan perintah Allah atau orang yang malah cenderung meninggalkan perintah-perintah Allah, gitu ya. Apakah dia taat untuk menjauhi larangan-larangan Allah atau dia sebaliknya bahkan ya melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, ini adalah ukuran kemuliaan ya. Jadi selama kita hidup, ya, apapun profesi kita, apapun yang kita miliki, yang kita capai sampai hari ini, ya, itu bukanlah ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan kita di dalam hidup ini adalah sejauh mana kita mempertahankan ketakwaan kita sampai maut, ya, sampai kematian mendatangi kita, atau sampai kematian ya mendatangi kita, ya, sampai meninggal, seperti itu. Jadi itulah ukuran kemuliaan. Paham di sini ya? Jadi tidak ada yang lebih baik kecuali adalah mereka yang bertakwa. Ya. Kalian nanti misalkan ya lulus dari SD, kemudian melanjutkan ke SMP, ke SMA, kemudian kuliah, kalian mengambil jurusan apapun. Semua jurusan itu baik, terbaik selama kalian bermanfaat bagi seluruh manusia, itu baik ya. Dan semua jurusan ya itu tergantung apakah dengan ilmu yang dia miliki dia semakin bertakwa kepada Allah atau semakin menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran ilmu, gitu ya. Jadi kalian boleh mengambil jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris, jurusan teknologi ya. Selama ilmu itu membawa manfaat, kemudian mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu menjadi berkah ya. Itu menjadi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sampai ilmu yang kita miliki itu malah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, malas-malasan beribadah, malah kemudian melakukan dosa ya, melakukan banyak dosa, kemaksiatan ya, seperti itu. Jadi perbanyak juga kita beristighfar setiap harinya. Setiap hari harus lebih baik. Baiklah anak-anakku, kemudian Allah tutup dengan innallaha, sesungguhnya Allah mengetahui dan mengenal kalian. Allah itu kenal betul dengan manusia dan apa yang lemah, apa kekuatan manusia Allah mengetahuinya. Ya. Jadi karena Allah mengetahui manusia tersebut, Allah berikan aturan di dalam hidup ini. Ya, di dalam kehidupan ini Allah berikan aturan, yaitu agama, supaya manusia itu kemudian nantinya ya hidup dengan baik dan benar. Ya, jadi hidupnya itu tidak karuan. Ya, hidupnya tidak karuan. Contoh misalkan ya, di sini Allah sudah tekankan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Itu artinya apa? Allah ya Allah menganjurkan kepada manusia itu berpasang-pasangan ya, laki-laki pasangannya perempuan. Nah, seperti fenomena yang ada di muka bumi ini ya, ada laki-laki yang suka dengan laki-laki, naudzubillah ya, semoga kita dijauhkan dari hal ini ya. Laki-laki suka dengan laki-laki, ada perempuan suka dengan perempuan, kemudian mereka menikah, gitu ya. Ini seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam ya. Ini contoh mereka yang melampaui batas
contoh mereka yang melampaui batas. Karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Jadi tidak ada pasangannya laki-laki dengan laki-laki. Tidak ada pasangannya perempuan dengan perempuan. Ya, ini contoh mereka yang keluar dari batas, keluar dari agama. Seperti itu ya. Jadi perlu kalian pahami. Ada lagi di negara lain, manusia menikah dengan hewan, naudzubillah. Ya, ini bukan pasangannya padahal. Ini bukan pasangannya. Laki-laki dengan perempuan ini pasangannya. Ya, menikah sesuai dengan aturan agama. Seperti itu ya. Jadi dipahami. Kemudian ada juga yang keluar batas nih, ya, fenomena di zaman sekarang ini adalah apa? Ada yang namanya waria, wanita pria, gitu ya. Jadi seorang pria kemudian berpenampilan seperti wanita, waria, gitu ya. Nah, ini juga melampaui batas. Karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh laki-laki berpenampilan seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan berpenampilan seperti laki-laki, gitu ya. Karena di dalam agama kita semuanya sudah jelas. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Menikah laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dan laki-laki, tidak boleh perempuan dengan perempuan, apalagi manusia dengan hewan, naudzubillah, ya. Ini adalah perbuatan dosa besar, ya. Paham ya? Ini contohnya. Jadi seluruhnya boleh kita bersuku-suku, boleh kita berbangsa-bangsa, kita diikat dengan ikatan Islam, ya, ukhuwah Islamiyah, ikatan seiman. Jadi semuanya kita seiman, saudara seiman, ya. Mau itu Islam yang ada di Eropa, Islam yang ada di Afrika, kalau dia selama dia Islam, maka dia saudara kita. Selama dia Islam, maka dia adalah saudara kita. Paham ya? Jadi selama dia Islam, selama dia menunaikan ibadah sholat 5 waktu, maka dia adalah saudara kita dan kita berhak membantunya, ya. Kita wajib membantunya, gitu ya. Kemudian wajib menolongnya, gitu ya. Wajib membantu menolongnya kalau dia kesulitan, ya. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Thailand, ya, orang-orang Islam yang ada di Thailand, di Cina, gitu ya. Itu adalah saudara seiman, ya. Wajib kita bantu dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Baiklah anak-anakku, Pak Teguh lanjutkan. Nah, ini adalah penekanan bahwasanya kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 ini berkaitan dengan kemuliaan. Kemuliaan manusia itu ada pada ketakwaannya kepada Allah. Kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Nah, di sini ada laki-laki dan ada perempuan. Dan Allah menciptakan saling berbangsa, bersuku-suku, supaya apa? Ya, supaya kita mengenal satu sama lain. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina, ya. Nah, itu bukan seorang muslim. Seorang muslim itu hormati, selalu toleransi kepada siapapun, bertoleransi kepada siapapun, ya. Menjaga perkataannya, tidak boleh berprasangka buruk, ya. Tidak boleh menggunjing, ya. Dan tidak boleh juga mencari-cari aib orang lain. Baiklah anak-anakku. Nah, kata kunci, ya, setiap akhir ini Pak Teguh akan berikan kata kuncinya supaya kalian ingat, ya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, kata kuncinya adalah su'udzon dan husnudzon. Lawannya, ya, su'udzon itu adalah prasangka buruk dan husnudzon adalah prasangka baik. Kemudian ghibah lawannya adalah diam, ya. Kalau menggunjing, membicarakan orang lain, kalau nggak bisa ya diam. Karena diam di sini adalah kita dapat pahala dibandingkan kita membicarakan orang lain, maka diam lebih baik. Tajasus, yaitu mencari aib orang lain, ini nggak boleh, tajasus, ya, bahasa Arabnya tajasus. Kemudian Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, takwa, kata kuncinya takwa di sini, ya, sama dengan mulia. Kalau kamu mau menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, di hadapan Allah, tapi nggak perlu ya di hadapan manusia, di hadapan Allah. Yang terpenting adalah
mulia di hadapan Allah, maka jadilah orang yang bertakwa. Paham ya? Kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada waria. Ya, tidak ada yang namanya waria. Allah ciptakan waria, nggak ada. Ya, itu adalah penyelewengan. Ya, itu adalah keluar dari batas. Itu biasanya karena bisikan syaitan. Ya, karena bisikan syaitan. Makanya dia laki-laki mengubah dirinya menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, itu nggak boleh. Kemudian saling mengenal. Ya, saling mengenal ini adalah ukhuwah Islamiyah. Saling mengenal satu sama lain, menguatkan, saling menguatkan. Baik, ini kata kuncinya. Di akhir Pak Teguh akan sampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang kokoh, saling mengikat dan menguatkan. Bangunan ya, yang kokoh bertingkat-tingkat. Nah, ini serta bagaikan jalinan antara jari jemari. Jemari ini berjalin, ya, menjalin seperti ini. Ya. Menguatkan, saling menguatkan. Inilah ajaran dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Baiklah anak-anakku, terima kasih. Inilah akhir dari pembelajaran kita ya untuk KD 3.1. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di Google Classroom boleh ya. Dan kerjakan tugasnya, Pak Teguh akan memberikan kalian tugas yaitu mengerjakan pilihan ganda ya di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham ya tentang Al-Quran surat Al-Hujurat, makna dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 ya. Dukung terus channel Pak Teguh ya. Berikan like-nya ya, komentar ya kalau perlu ya, berikan saran dan lain-lainnya. Insya Allah Pak Teguh akan kembangkan channel ini dengan video-video yang bermanfaat. Terima kasih, semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.